Hey, gue lagi di Jogja. Gue di Hotel Ina Garuda. Ini hotel tua nih, dari tahun 1911. Tua. Makan. Go, Pak Rudi. Ya, go. Silakan. Iya. Hah? Makanan sehat untuk jalan-jalan. Istimewa sarapannya. Tapi nggak ada nasinya. Nasi kan banyak di rumah, ntar aja makan nasi. Gue lagi di Jogja, di Malioboro. Gue mau jalan-jalan keliling. Malioboro naik kereta kuda, andong. Jogja sebagai kota pelajar, itu mah biasa. Lu tahu nggak, orang Jogja itu juga dikenal sebagai biangnya bercanda. Lu tau plesetan kan? Nah, meskipun udah nggak muksin, tapi di Jogja itu ngetop banget. Selain plesetan, masih ada juga yang namanya bahasa walikan. Nah, itu asalnya dari bahasa Jawa yang hono coroko itu, kemudian diiseng-iseng dibulak-balik, pokoknya iseng banget dah. Terus ada lagi dagelan Mataram, ada guyonan Parikeno, atau yang itu loh, yang nyindir tapi bercanda. Udah gitu juga ada istilah tapi masih disingkat lagi. Kreatif deh. Woi, di Keraton, Jogja. Coba lu lihat ini namanya graffiti. Nah, model gini bisa lu ketemukan di sudut-sudut kota Jogja. Kocak-kocak, iseng, usil. Pokoknya kalau lu baca, senyum-senyum deh. Hati-hati lu nabrak beca. Ini namanya apotik komik. Karon, ini karya yang bagus sekali ya. Harusnya ada di kota-kota lain. Daripada ditempelin yang aneh-aneh, ini kan satu bentuk seni juga. Hanya kalau di tempat yang nggak dikendalikan, bisa jadi jelek. Ini bagus ini. Kan gue udah bilang, orang Jogja itu kagak bisa lepas dari humor. Ini contohnya, lihat. Ini aslinya di sini. Semua itu tidak hanya tercermin dari kebudayaan tradisionalnya, namun mengental pula dalam kultur dan kemasan yang pop, terutama di kalangan anak mudanya. The sun will always shine in Jogja. Ini pasar. Pasar serba ada. Ada yang jual, ada yang beli, ada yang nyopet, ada yang keki. Berarti yang keki yang kecopetan. Kreatif banget ya. Segala sesuatu yang sifatnya bercandaan sehari-hari bisa jadi sesuatu yang menarik dan laku dijual sebagai cenderamata. Yang begini yang gue suka. Ini namanya tradisi yang memberi inspirasi. Beli kaos flower Ya, minggu. selamat hari Minggu juga. Saya bantu. Cari kaos dong. Oh ya? Yang warnanya cerah, Ya. tapi lucu. Oh, lucu. Lucu menurut gimana? Menurut lu dia. Katanya kan lucu di sini. Oh, gitu. Oke. Pak, kamu di sana. Ayo.
Ini untuk ukuran XL mas. Untuk desain baru yang ini. Kalau sekarang kan banyak orang jual susu murni nasional. Oh, susu murni nasional ada tulisannya dia. Kenapa sih kata-katanya seperti ini? Biar orang lihat itu asik gitu loh. Nggak asal kaos formal kayak tulisan apa kan terlalu formal. Jadi orang lihat kaos kayak gini tuh ya mau lucu. Ih, bawa aja beli ini jaga dulu. Ayah yang ada cuma jaga dulu ya. Gambar susu sapi kebalik kan baru ada jaga dulu. Kalau gini sapi sakit perut. Ini sapi rabies ini. Itu kenapa yang dipilih kaos oblong? Nah, Atau enggak ada? kalau jalan-jalan kan paling asik pakai oblong. Kalau pakai kemeja kayaknya nggak asik ya. Mau makan aja pasti. Kayak mau kondangan aja ya. Kalau mau jalan mereka simpel, enak dipakai, nyaman. Dilihat orang kan juga nggak terlalu formal banget. Casual, celana pendek bisa. Oh iya benar. Saruan bisa. Gue setuju. Mana model barunya? Ini lagi? Yang lain. Bentar ya. Ini nih yang sekarang kan baru asik-asiknya perang. Oh iya. Nah, ini kita make. Oh jadi ketawa nggak usah perang. Iya, ini meriamnya. Nah, kalau parang ya. Telurnya senyum. Barang biji. Terus Sejak kapan sih? Sejak kapan? tahun 94. 94. 9 tahun ya? Kemarin Januari 9 tahun. Oh Januari ulang tahunnya? Iya, 9 Januari. Siapa namanya dari? Nah, dulu kan kita dulu tuh berebut ide untuk menamakan ini kaos gitu. Apa ya kaos yang kayak kalau terlalu formal juga jelek, terlalu apa namanya aneh-aneh kan kayaknya nggak mau diingat orang gitu kan. Akhirnya dari kan yang bikin ini pertama itu kan orang-orang asli Jogja, rata-rata asli Jogja dengan bahasa umpatan-umpatan orang Jogja gitu. Oh jadi semuanya pantesan berbau Jogja gitu? Nah, asal-asalnya? Ya orang di sini ya cari ya untuk Jogja ya ini gitu. Kalau mungkin merek lain kan di kota lain ada. Kalau sini ya ini gitu. Terus kenapa ada jadi tadi yang tadi itu karena dulu itu kan sering ada bahasa walian. Jadi kalau umpatan tuh kayak bahasa mana ya? Jakarta kalau mobil boil. Oh, iya kan? baca prokem. Bahasa prokem namanya. Kalau ini walian. Jadi dibalik-balik. Jadi mana corokor dan Sawolo itu ada gaduh itu yang artinya matamu. Terus waliannya di mana? Gaduh, matamu itu bono corok. Kayaknya nih ada peta ya buat nunjukin gaduh apa mana corokor atau Sawolo itu di kata-kata itu. Kalau ini gitu. Misalnya kalau bilang bapak gitu ya, kalau walian bilang sahan. Gitu. Bapak sahan mana huruf S-nya? Kan di tanah Saraka tadi gitu mulai lagi. Kalau ada Ngerti, cari kaos aja. Ya, Nggak khawatir kehabisan bahan guyonan? kita hidup setiap hari. Kita kumpul setiap hari. Nah, kita kan pasti kalau kumpul pasti ada bahan ngobrol kan. Nah, dari sederhana gitu, bisa kalau nonton TV, itu kan kayak film Just You and Me kan. Ya udah, You-nya diganti B. Nah, gitu. Terus make love pakai VE itu make. Jadi ketawa. Nah, gitu. Itu kan kayak itu kan nggak usah pikir sulit-sulit deh. Jalan ada orang jual susu. Terus desainernya? Di sana masuk semua. Orang Jogja semua. Ada. Kalau andai kata ada orang desainer yang jago tapi bukan orang Jogja, bisa nggak gayanya gaya dagan? Nah itu musuhnya di situ, kayaknya nggak bisa, karena jadi memang bener-bener Jawani, pure Jogja. Iya. Ya kalau pengen desainer luar ya hidup di dunia 20 tahun dulu, baru masuk desainer. Oh jadi bahasanya memang bahasa gaul gitu. Tapi versi Jogja. Gitu. Inilah Jogja. Gua nggak banget sama Jogja. Hidup Jogja. Hidup. Ini Malioboro men. Oh ini maksudnya? Malioboro man. Kenapa harus Malioboro? Nah pertama kita jual di Malioboro Mall. Di Jalan Malioboro. Nah, dulu kita kan kembali kan lewatnya situ terus. Ya. Nah, makanya biasa lewat situ ya udah jadi manusia Malioboro. Manusia Malioboro. Nah ini ceritanya apa ini? Kenapa pakai belangkon? Aduh gimana bisa buka mbak? Oh. Dah gini lah. Nah ini. Ini apa? Karakternya siapa? Karakter nggak kalau anak kecil kan kalau Batman atau yang lain kan ada ciri khas tersendiri gitu kan. Nah di sini kan Jogjanya di sini. Ini pelakon. Jogja kan ada modelan ini. Ada telur. Nah ada telur belakang. Iya. Ini Jogja. Boneka Jogja. Iya. Gitu.
Oke. Masa kalah sama luar negeri. Betul, betul. Setuju. Jogja bisa. Oke. Sekarang gua cari kaos. Oh, gua silakan. Udah pusing nih perempuan tadi. Lanjut ya. Belanjaan gua mana tadi? Oh, yang ntar aja deh. Biar ntar ya. Ah. Jadi kalah dulu lah. Iya, iya. Nah, itu dari sini datang tuh mas. Mana? Tuh. Oh, Di Perkasa ini. Perkasa. Perkasa Boris Kering Bogor. Selamat datang di Jogja. ya, terima kasih. Siapa namanya? Agung. Agung mau betul. Biasanya di teman di sini sih memanggilnya Botol dan Agung. Wah, Mas desainer ini kemasannya aja udah lucu banget. Udah deh Mas, kagak usah ngedesain, lucu aja. Guyonannya gimana sih Mas ngedesain kata-katanya? Apa ya? Biasanya ada gaduh sih mengambil itunya sih dari kebiasaan masyarakat Jogja ya, baik yang dahulu ataupun yang sekarang muncul. Jadi saya pikir teman-teman tidak terlalu susah untuk mencari bahan untuk itu sudah tersedia semuanya di Jogja. Gitu aja. Guyonannya itu apa gini? Maksudnya Jogja itu punya guyonan yang khas nggak? Yang kalau kita guyon gitu semua orang kalau ini orang Jogja ini ada nggak? Biasanya orang tahu orang Jogja dari logatnya ya, medok. Gue cah Jogja ya, karena itu medok. Silawang Seven itu terlihat Jogja sekali karena dia medok. Kalau gojekannya sih, ketika masih ada Bapak Basio itu dulu kita ada Guyon Parikenong, dagelan Mataraman itu, dan mungkin yang lebih teman-teman tahu itu lebih gampang menyebut itu gojekan orang Jogja adalah plesetan. Plesetan. Tadi apa? Guyonan Mataram gimana sih? Guyonan Mataraman. Mataraman dari Raja Mataram. Jadi bercanda tetapi dikemas dengan gaya abdi dalam gitu, abdi dalam Mataram gitu. Contoh. Apa tuh? Mataram, guyon Mataram. Oke, kalau disuruh ngasih contoh ya mungkin gojekan biasa ya, gojekan dengan bahasa Jawa gitu. Nggak usah pakai tingkat-tingkatan bahasa. Iya. Oh. Kue aku. Kalau kan kali keraton kan ada mungkin ada tingkat-tingkatan bahasa. Nah, kalau gaya Mataraman itu ya abdi dalam kumpul sama Anda waktu istirahat, ngobrol, makan, rapat, kayak gitu. Ya itu kayaknya kan. Nah, guyonan itu jadi turun temurun berkembang. Jadi itu jadi khasnya Jogja gitu. Iya, rakyat bisa Jadi dibilang gitu juga. Sudah ya enak lah ngobrolnya nggak usah pakai level-level. Cara ngumpulin leluconnya itu gimana? Apa kita main ke pasar, dengar itu bawa pulang, itu dikumpulkan, dirapatkan, dimeetingkan gitu? Bisa dengan cara seperti itu, tapi bisa juga dengan cara kita tidak selalu harus menunggu ide atau kita harus datang ke satu tempat untuk dapat ide seperti itu, enggak. Tapi bisa jadi kita baru berangkat bekerja nunggu bis, tahu dapat ide, oh ini kayaknya bagus ide bis ini. Misalnya di bis kota di Jogja itu ada huruf Jawanya, itu bisa kita angkat. Atau kita main ke pasar terus ada copet, oh itu bisa kita angkat. Pokoknya nanti sih masalah-masalah kecil di sekitar Jogja aja. Udah punya berapa banyak guyonan? Desain ya. Nah, Kalau di Daga itu gimana ya? Maksudnya bukan desain gitu, apa namanya? Vocabulary apa perbendaharaannya itu udah berapa banyak? banyak sekali. Banyak sekali ya karena seharian itu ada kata baru terus dikembangin, kata baru dikembangin dan nyambung jadi ruwet tadi Emang ya itu kan kebiasaan hidupnya nggak terlalu santai nggak terlalu santai ya hidupnya kan kayak gitu tapi kita menangkapnya sebagai smile Jogja. Terus ada nggak apa batasan guyonan yang bisa dipublish? Kalau dari kita sendiri kita membatasi bahwa guyonan atau gojekan itu yang pertama harus cerdas, yang kedua harus mengandung unsur lucu, smile, bikin orang smile, dan yang pasti harus ada unsur Jogjanya itu pasti. Terus kita selalu menghindari kata-kata yang saru, kata-kata yang porno porno itu Gimana ya? wagu itu apa bahasa Indonesia? Wagu itu pokoknya wagu. Ya, Oh nggak enak dibaca gitu loh. nggak berkesin. Ya, kayak gitu. Lah kalau memang itu guyonannya sehari-hari, berarti semua orang bisa bikin dong? Bisa dan itu gampang sekali.
cuma membutuhkan sedikit apa ya, kreativitas dan sense of humor itu udah bisa jadi. Iya. Tapi bagaimana dengan kaos-kaos yang mirip-mirip di luar itu kan? Oh yang dagadu-dagaduan gitu ya? Ya ada gadu-gadaduan lah. Ya itu. Iya. Itu gimana? Dari sisi desainer gimana? Kalau karyanya dijiplak, sebenarnya nggak jiplak ya. Ada gimana? Seperti juga. Ada teman-teman tuh yang teman-teman pembaca itu yang menjiplak benar-benar ada, tapi ada yang mereka coba pakai kata-kata sendiri dan hasilnya yang baku dan saru itu saja. Kalau dari desainernya sih, saya kira manusiawi sekali kalau teman-teman punya sesuatu dan dibaca itu mesti marah, itu saya kira manusiawi sekali. Tapi kalau kita dari Dagadu, kita selalu berpikir jauh ke depan bahwa biarlah anjing membaca, Dagadu tetap berlalu. Iya. Ya gitu. Gini. Bedanya Dagadu beneran Dagadu sama Dagadu-Dagaduan yang paling mudah dilihat oleh mata apa? Yang pertama dari bahwa desain-desain dari kita dan Dagadu itu adalah smart, smile, dan Jogja. Jadi kalau ada unsur saru sedikit aja itu pasti bukan Dagadu. Dan kalau teman-teman mau membeli, adanya hanya di Jogja. Tapi kalau ada Dagadu di Bandung itu berarti bukan Dagadu. Itu aja. Udah Bandung. Dagandung. Waduh. Guyonannya waduh. Gue bukan Dagadu, makanya ngajak ngomongin. Dari sekian banyak guyonan-guyonan yang udah dikumpulkan, itu bagaimana memilihnya supaya ini yang cetak? Jadi ini di Dagadu tidak ada yang namanya karya pribadi, itu tidak ada. Ya. Jadi semua karya adalah karya kolektif. Memang ide dasar bisa dari desainer atau dari teman-teman yang ngasih ide desainer, kemudian desainer memvisualisasikan desain-desain yang mudah itu kita kumpulkan, kita tampung. Kemudian kita buka sebuah forum namanya Forkom, forum komentar, di mana teman-teman di situ bebas mau mengasih komentar apapun, mau bilang itu jelek nggak apa-apa, mau bilang bagus nggak apa-apa, mau nambahin, mau mengurangi atau mau ngapain, bebas di situ. Di situ yang jelas akan mendapat karya final, karya yang sudah ada muatannya, bukan karya sederhana lagi. Dan itu akan kita ya ini saya produksi. Itu termasuk gambar-gambarnya, bukan hanya kata-kata ya? Semuanya secara detail kita perhatikan. Repot ya? Ya enggak juga mas, sudah biasa mas. Iya, saya repot, ini udah biasa. Sebulan tuh bisa berapa desain ya? Berarti daripada gue mikir gitu, mending gue beli aja gue dah. Mending beli aja mas. Mending beli dipakai. Enggak ada dan nikmati Nggak saja. pusing gue dah. Pakai. Iya. Ya 1 bulan ada berapa model baru? Nah, desain baru. Kita ada program namanya Omni, oblong minggu ini. Jadi setiap minggu selalu ada desain baru. Setiap minggu itu pasti ada 3 atau 4 desain baru itu selalu muncul. Ini untuk menanggulangi para pembaca itu tadi. Kita mencoba untuk selalu selangkah lebih dari para pembaca. Ketika mereka sedang membaca, kita sudah punya yang baru. Nanti yang baru. Oh, berarti adanya pembaca gitu positif ya, membantu gue jadi kreatif ya? Ada positifnya ada enggak positif. Gue nggak bela tuh. Gue nggak bisa nyerah, nggak mungkin kalau gue nggak bela membaca gue. Tapi sebenarnya kasihan juga pembacanya itu. Coba kalau mereka bikin merek sendiri, sama tahu mereka bisa lebih terkenal dari Dagadu. Sebulan berarti ada 4 minggu kan, 4 desain baru. Tapi desain baru tuh masih ada desain lain gitu. Iya betul. Masuk seleksi dengan atau di Forkom itu nggak cuma 1 desain aja yang dikomentari, ada banyak desain dikomentari. Baru diambil satu yang paling sedikit komentarnya. Justru paling banyak Orang paling banyak komentarnya. yang dicerca-cerca itu layak jual. Jadi banyak lah. Ngikutin perkembangan ajaran modern itu harus, tapi biar kemasannya global, isinya tetap lokal. Itu yang penting. Jadi kita tetap punya identitas. Gue salut sama yang kayak begini. Kalau mau cari makanan versi mahasiswa, di sini tempatnya. Angkringan. Gila Jack, kagak sopan murahnya. Lu mau makan minum apa aja tersedia. Kok namanya nasi kucing tuh, Bu? Iya. Kenapa, Bu, namanya nasi kucing? Ada terinya itu loh mas.
Ya? sedikit, terus ada terinya. Yang ngetop di angkringan itu adalah nasi kucing. Soalnya lauknya disuir-suir kecil-kecil biar murah. Maklum, kan konsumennya mahasiswa. Tampangnya juga mirip makanan kucing tuh. Hi. Tapi rasanya tuh enak. Yang penting kenyang. Zaman gua kuliah di Jakarta dulu, mana dapet makan pakai lauk, pakai minum cuman habis 1.700. Wah, nggak zaman deh. Ini terinya. Bu, kalau angkringan tuh apa sih, Bu? Gitu. Ini mejanya kan pakai angkring, Mas. Ininya pakai angkring. Angkring itu apa? Tempat ini. Ini yang didorong ini angkring. Oh, gerobak. Nasi putih berapa tadi? Terus 600. Ayo. 800. Padahal kantong pembelinya kan terbatas. Mahasiswa. Ya jadi mereka harus terima makan bagian tubuh yang gak populer. Misalnya kepala ayam goreng tepung. Dah, Bu. Ya. Tadi nasi putihnya 1. Kepala ayam 1. Telur 1. Tahu 1. Bakwannya 4. 3.000. Tahu gorengnya 3. 36. 36. Ini 41. 41. Minumnya lain ini apa, Bu? Ada jeruk, kopi, susu. Kopi, susu, Ada terus susu murni tak? Oh, nggak susu kaleng. Berapa? 41. Supaya jadi 5.000 tambahnya apa? ini ngambil gorengan 5. Ya, boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini enak ini. Makan, kenyang, 5.000 bisa bawa pulang oleh-oleh. Gue sekarang mau belajar bahasa Walian dulu. Diltulaya, luan, pawing, nyipa, dero. Dah.